Hai, jumpa lagi bersama Van Lawisti, channel pembelajaran terbaik saat ini. Kali ini kita akan membahas materi strategi mengatasi ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam, materi kelas 11, mata pelajaran PKN bab 5.2. Seperti biasa, sebelum mengikuti materi ini, silahkan persiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu untuk mencatat hal penting pada materi ini. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian terus mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru dari channel ini. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, upaya untuk mencegah terjadinya ancaman merupakan salah satu bentuk bela negara. Hal itu sangat penting dilakukan bagi sebuah negara, termasuk Indonesia. Namun, jika ancaman itu sudah terjadi, maka semua pihak harus saling bahu-membahu untuk mengatasinya, baik masyarakat ataupun pemerintah. Dalam hal pemerintah, maka perlu adanya perencanaan yang matang. Untuk itu, maka perlu adanya strategi untuk mengatasi ancaman tersebut. Strategi yang diambil oleh pemerintah harus dimulai dengan mengklasifikasikan ancaman tersebut, agar langkah yang diambil tepat sasaran dan bisa berjalan efektif. Munculnya ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam bisa dilatar belakangi oleh banyak hal. Salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi yang saat ini terjadi sangat berpengaruh terhadap ancaman tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang besar dan mempunyai kebudayaan yang besar, harus bisa bersikap tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai bentuk dari globalisasi. Berikut ini akan dipaparkan strategi untuk mengatasi ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam, serta memahami tentang ketahanan nasional. 1. Bidang ideologi dan politik. Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. C. Menegakkan supremasi hukum. D. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar. E. Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. 2. Bidang ekonomi. Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu A. Mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. B. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama, sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. C. Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. D. Tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral, seperti IMF dan Bank Dunia. E. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat.
3. Bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya tidak kalah penting dengan ancaman sebelumnya. Hal itu dikarenakan ancaman tersebut bisa saja tidak terdeteksi sebagai ancaman, karena bisa berubah menjadi pertukaran budaya. Namun kenyataannya, banyak sekali budaya luar yang masuk dan tidak bisa disaring, sehingga kebudayaan bangsa sendiri secara tidak langsung bisa terkikis. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi ancaman sosial budaya adalah: A. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. B. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. C. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. D. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Empat. Bidang pertahanan dan keamanan. Dalam pertahanan dan keamanan, Indonesia menggunakan strategi sistem pertahanan bersifat semesta. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019. Sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem pertahanan bersifat semesta memiliki ciri-ciri yaitu: 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga kalian memahami materi ini dan bisa mempraktekkan strategi mengatasi ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan tanda lonceng. Terima kasih.